Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Halo Madan People. Gua Satrio Laksana Pamungkas. Gua di sini akan membicarakan tentang beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang atau setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama ada beberapa materinya, yaitu ada peristiwa sejak awal menjelang proklamasi sampai sidang ketiga PPKI. Yang kedua ada peristiwa setelah kedatangan sekutu di Indonesia, yaitu pada bulan September 1945 sampai terjadinya peristiwa heroik di berbagai daerah sampai tahun 1946. Dan poin terakhir yaitu peristiwa setelah terjadinya pemberontakan Bandung Lautan Api, perundingan Linggarjati hingga agresi militer Belanda pertama. Pada podcast kali ini gue gak sendirian, gue bareng teman-teman gue. Ada dua teman gue yang akan menemani perbincangan kita selama ke depan. Yang pertama ada Muhammad Fikri Inam Roshid. Say hi Fikri. Hai. Ada juga Muhammad Ramdan Azizi. Say hi Rom. Hai. Ya, kita bertiga akan membahas tentang peristiwa setelah kedatangan sekutu di Indonesia, yang tepatnya pada bulan September 1945 sampai terjadinya peristiwa heroik di berbagai daerah sampai 1946. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa sih sekutu dan Belanda bisa balik lagi ke Indonesia. Apa sih emang tujuannya dan juga alasannya? Kalau dari lu Fik, apa sih latar belakang kedatangan sekutu dan Belanda balik lagi ke Indonesia? Ya, bersama saya Muhammad Fikri Inam Roshid. Untuk latar belakang ya dan alasan. Kalau dari saya sih ini aja yo. Latar belakangnya tuh ada untuk sekutu Belanda. Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa kekuasaan atau vacuum of power. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi perundingan Belanda dan Inggris di London yo, yang menghasilkan Civil Affair Agreement. Isi Civil Affair Agreement ini adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda yo. Khususnya nih buat Yom Romi yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan Southeast Asia Command atau SEAC. Begitu yo Endrom. Oh, jadi gitu Fik, latar belakang kenapa kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia lagi. Tapi nih gue kurang yakin banget nih. Ada pasti dari latar belakang itu muncul beberapa alasan kenapa sekutu dan Belanda datang ke Indonesia. Coba Rom, kalau dari lu Rom, alasannya itu kenapa Rom? Alasannya sekutu dan Belanda datang ke Indonesia karena Belanda yang masuk kelompok sekutu ingin kembali menjajah Indonesia sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Sekutu bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia. Terima kasih penjelasan dari Muhammad Fikri dan Muhammad Ramdan tentang latar belakang dan alasan kenapa sekutu dan Belanda masuk kembali ke Indonesia. Ada beberapa literally ya yang gue baca dari peristiwa heroik di berbagai daerah di Indonesia, terutama pada tanggal 25 September 1945, yaitu ada nih pengambilan kekuasaan di Yogyakarta disebabkan karena pemogokan semua pegawai pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang dan memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintahan Republik Indonesia. Ada juga nih beberapa peristiwa-peristiwa heroik, yaitu ada peristiwa Medan Area, ada pertempuran di Surabaya, ada juga pertempuran Ambarawa, dan ada pertempuran Bandung Lautan Api sampai tahun 1946 itu. Nih, dari lu berdua nih, ada yang mau jelasin gak sih sedikit tentang peristiwa heroik di berbagai tempat di Indonesia? Sedikit aja biar yang dengerin ini tahu gimana sih peristiwa heroik itu, gimana sih para pejuang mempertahankan negara Indonesia ini. Ya, silakan. Kalau untuk peristiwa heroik tenang aja yo, pasti ada dari saya nih kan. Yang pertama ada pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini yaitu dari tentara Indonesia yang dipimpin oleh Brigjen Kelly dan mendarat di Medan dan ternyata diikuti oleh tentara Nika yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Mereka menuntut para pemuda untuk melepaskan senjata mereka, tetapi tidak mau sehingga terjadi pertempuran
pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Pertempuran tersebut disebabkan oleh pemasangan tulisan tanpa batas kekuasaan oleh sekutu. Itu untuk pertempuran medan area buat UN Romi, UN Romi. Yang kedua ada pertempuran di Surabaya. Dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam NICA pada 25 Oktober tahun 1945. Hingga akhirnya masyarakat Surabaya langsung menghadapi sekutu. Dan puncak perangnya itu terjadi pada tanggal 10 November 1945. Peperangan tersebut memakan korban kurang lebih 2000 orang pada saat itu. Gila, banyak bener, kacau. Kalau dari lu sendiri Rom, apa Rom? Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa, pasukan sekutu mendarat di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu tersebut membebaskan tawanan perang yang berada di Ambarawa dan Magelang. Peristiwa pertempuran terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai dengan 15 Desember 1945. Pemerintahan Indonesia memperkenankan sekutu untuk mengusir tawanan Jepang yang saat itu berada di penjara Magelang dan Ambarawa. Ada juga nih sedikit yang mau disampaikan juga dari peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Yang terakhir yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Dilatar belakangi oleh pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba-tiba datang di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1946. Pasukan sekutu melakukan ultimatum agar Tentara Republik Indonesia atau TRI meninggalkan kota Bandung, mendorong TRI untuk melakukan operasi, dan pada tanggal 24 Maret 1946 kota Bandung sudah dibakar hangus dengan kurang lebih 200.000 rumah yang terbakar. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan podcast ini selama 7 menit ini. Semoga mendapatkan pengetahuan lebih dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.